Ya, ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan apa bagaimana? Sepertinya banyak banget pertanyaan ini. Oh, sini. Oh, Ya. Gugatan yang kedua ini antara siapa dengan siapa? Antara Bang Bona ini, ya kan, sebagai peneliti, ya, sebagai juga di bidang kebijakan publik, ya, backgroundnya, ya, itu kita termohonnya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dari Diknas, ya. Ya, itu termohonnya. Ini kan ada dua agenda sidang ya, Iya, Pak, iya. bisa dijelaskan Yang pertama KPU, yang mana kita minta ijazah yang benar-benar lengkap, benar-benar ijazah yang tidak ditutupi dan sebagainya, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya, yaitu ijazah yang 2014-2019, kemudian ijazah Bapak Jokowi, ya, kemudian ijazah yang 2019-2024. Meskipun kami sudah dapatkan, tapi ada sesuatu yang mengganjal. Karena ada 9 poin yang dihitamkan. Dalam hal ini bukan hitam, tapi dihapus lah. Dihapus, yang itu kami tanyakan. Karena menurut kami yang juga memahami Undang-Undang Nomor 14 2008, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, baik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu 2002, kami tidak menemukan bahwa yang dihitam-hitamkan itu adalah yang dikecualikan. Makanya hakim tadi minta uji konsekuensi untuk menyatakan bahwa itu adalah yang dikecualikan. Ya kan? Kemudian uji konsekuensi itu ada namanya batu ujinya, bukan hanya sekedarnya. Karena tadi dikatakan menurut kami ini adalah yang dikecualikan. Jadi tidak berdasarkan ketentuan undang-undang maupun peraturan, tapi asumsi. Oleh sebab itu hakim sangat tegas bahwa minta mereka bikin uji konsekuensi dalam persidangan berikutnya. Dengan dokumen-dokumen yang selama ini tidak disampaikan untuk dihadirkan. Karena menurut hakim tadi, kenapa harus dihitamkan padahal di publik itu ijazah sudah lengkap, tidak ada baik itu tanda tangan, baik itu nomor, tidak ada. Apalagi yang ijazah yang diupload oleh Dian Sandi, ya. Itu jelas. Artinya di publik itu malah lebih tahu dari KPU apa disembunyikan, wong itu sudah, apalagi dokumen itu adalah dokumen publik yang sudah disampaikan pada publik. Bahkan konon kabarnya Dian Sandi itu pernah datang ke rumah Pak Jokowi dan minta maaf karena mengupload ijazah tersebut. Dan kalau nggak salah Pak Jokowi juga mengkonfirmasi, ya memang, ya saya maafkan karena mengupload itu kan. Berarti kan pengakuan bahwa itu memang ijazah yang kita masalahkan selama ini. Ada lain? Lanjut. Ya kami tidak protes karena ranah hakim untuk bertanya. Jadi kami sesuai ketentuan dan sesuai kami serahkan pada hakim untuk menggali, mempertanyakan hal-hal yang menurut kita tidak masuk akal. Yang menurut bagaimana setiap pertanyaan sekian orang itu mungkin ada 10 orang tadi, ya. Ada 9 berdiskusi. Setiap pertanyaan berdiskusi. Saya tidak protes karena sudah diwakili oleh hakim untuk menegur itu. Itu jelas. Kan hakim kan mempertanyakan semua. Sebenarnya apa yang ditanyakan hakim itu apa yang menggelitik juga di hati kami. Tapi karena sudah diwakili oleh hakim, maka kami tidak mempertanyakan ulang. Ya kan, semua kan ikut tadi kan untuk memahami, dan itu ada rekamannya jelas, ya kan. Oleh sebab itu tadi kan KPU juga datang pada kami. Saya bilang begini aja lah, nanti kalau sampai ada mediasi, ya sudahlah buka aja lah. Semuanya ngapain ditutup-tutupin gitu loh. Ngapain pasang badan gitu loh. Ya nah istilahnya kan pasang badan kan. Artinya kita nggak ada kepentingan dengan KPU sebenarnya. Kita tidak. Tapi faktanya kan kalau barangkali Bona ingin
sampaikan tambahan dari saya. Apa Sri Kandi dulu lah, Sri Kandi. Sri Kandi.